Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya belajar dari rumah. Masih bersama saya dengan Ibu Novi Indrayati dalam mata pelajaran pengelolaan MAIS untuk kelas 12 UPW. Kali ini kita akan belajar KD baru, yaitu menganalisis pemasangan atau pelepasan elemen pameran. Nah, sebelum memasuki materi, coba cermati gambar berikut ini. Nah, ada gambar apa ini ya? Pernahkah kalian mengunjungi pameran? Saya yakin sudah semuanya ya. Karena minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang spesifikasi pameran. Nah, coba sambil mencermati gambar ini, saya memberikan beberapa pertanyaan, boleh dijawab dulu dalam hati ya, atau boleh dicatat juga boleh. Apa sih yang dimaksud dari elemen pameran? Nah, kemudian elemen apa saja yang dibutuhkan untuk pameran? Di dalam gambar tersebut itu ada yang namanya elemen pameran ya. Namun pengertiannya apa, kemudian elemen apa aja yang dibutuhkan untuk pameran, boleh kalian mencoba menganalisis. Kemudian kelengkapan apa aja yang dibutuhkan dalam pameran. Dan yang terakhir, bagaimana cara memasang atau melepas elemen pameran? Sudah tahu jawabannya? Nah, kali ini tujuan pembelajaran pada KD menganalisis pemasangan dan pelepasan pameran yang pertama adalah Ananda diharapkan dapat mengidentifikasi elemen pameran. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur pameran. Yang ketiga, merinci kelengkapan pameran. Dan yang keempat, menganalisis cara pemasangan atau pelepasan elemen pameran. Yuk kita simak materinya. Nah, untuk yang pertama ini pengertian elemen pameran. Jadi elemen pameran adalah bagian-bagian pameran yang menjadi satu kesatuan berwujud fisik dengan pendukungnya. Kemudian unsur-unsur pameran adalah barang-barang, panel atau sketsel, dekorasi, sound system, label karya, katalog, buku tamu, dan buku pesan atau kesan. Kemudian kelengkapan pameran yaitu segala sesuatu untuk melengkapi unsur pameran. Apa saja unsur-unsur pameran? Yang pertama adalah barang-barang yang akan dipamerkan. Yang kedua, panel atau sketsel berupa standar display atau box untuk memajang karya yang akan dipamerkan. Yang ketiga yaitu dekorasi, merupakan suatu perlengkapan untuk menyajikan karya agar lebih indah. Yang keempat, sound system, yaitu sarana audio yang diperlukan untuk menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung. Masih di unsur-unsur pameran, yang kelima yaitu label karya, digunakan untuk menulis identitas, yaitu judul, pencipta, teknik, dan tahun penciptaan, dan ditempel di dekat karya yang dipamerkan. Katalog itu merupakan sebuah lembaran petunjuk yang berisi penyelenggaraan pameran. Buku tamu itu diisi oleh para pengunjung tamu. Dan yang terakhir adalah buku pesan atau kesan, digunakan untuk mengetahui tanggapan pengunjung terhadap suatu karya yang dipamerkan. Apa saja kelengkapan pameran? Yang pertama itu meja dengan atau tanpa alas meja.
Ini sangat variatif ya, tergantung dari kreasi masing-masing penyelenggara pameran. Yang kedua, kotak atau box ini digunakan untuk menaruh karya dari pameran. Yang ketiga, tanaman hias atau pot atau vas bunga ini juga akan mempercantik atau mendukung dari dekorasi pameran. Kemudian yang keempat itu publikasi. Publikasi ini sangat penting, bisa berupa digital dan juga sangat menentukan dari penyelenggaraan pameran yang bisa mendukung untuk keberhasilan pameran itu dilaksanakan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis booth pameran menurut struktur rangkaian, bahan, dan desain. Yang pertama adalah booth knockdown, yaitu jenis booth yang bisa dibongkar pasang dan digunakan secara berulang kali. Nah, seperti ini contohnya. Jadi booth ini kalau Ananda lihat, ini bagian-bagiannya bisa dibongkar, kemudian dipasang kembali, dan mudah dibawa kemana-mana. Kemudian yang kedua itu booth partisi, merupakan booth yang dibuat menggunakan rangkaian partisi standar. Seperti partisi dengan frame, biasanya digunakan untuk pameran yang bersifat massal. Saya rasa Ananda semuanya pernah memperhatikan atau pernah mengunjungi pameran dengan booth yang seperti ini ya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah booth special design. Itu booth yang dibuat dengan desain special request atau custom sesuai dengan kebutuhan customer. Konsep dari customer kemudian dikonsultasikan dengan jasa pembuatan booth. Nah, biasanya pameran memilih di dalam ruangan atau indoor. Nah, jadi seperti ini memang booth-nya sesuai dengan request dari penyelenggara pamerannya. Selanjutnya, bagaimana cara memasang dan melepas elemen pameran? Perhatikan ya. Yang pertama, kita harus kenali jenis booth menurut desain konstruksinya. Nah, di sini ada membran. Membran ini disebut juga dengan tension fabric display, merupakan kain besar dilengkapi tiang aluminium di kedua sisi sebagai penyangga. Membran ini sangat sederhana dan kemungkinan memang banyak kita jumpai di setiap pameran. Yang kedua adalah pop up, disebut juga dengan pull up atau portable display. Terdiri dari beberapa panel yang digantung secara vertikal dan disatukan untuk membentuk grafis yang lebih besar. Yang ketiga adalah sistem rangka. Untuk jenis booth ini biasanya berukuran besar, kemudian menggunakan besi atau aluminium. Konstruksinya itu lebih tahan lama. Yang keempat itu hybrid, merupakan tampilan booth modern dengan sistem fleksibilitas dominan garis lengkung, atau ini memang sangat berbeda dengan yang lainnya. Nah, begini contohnya. Kalau untuk membran ini memang ditutupi kain dan kemudian dibatasi dengan tiang-tiang dari aluminium. Kemudian pop up seperti ini bisa dibongkar pasang, bisa disebut juga dengan
display portable tadi ya. Nah, sistem rangka seperti ini contohnya. Jadi memang hanya terdiri dari rangka yang terbuat dari aluminium atau besi, tetapi untuk jenis boot seperti ini lebih tahan lama dan lebih kuat. Nah, ini contoh dari hybrid, ini memang berbeda ya. Ini biasanya desainnya spesial dan dominan untuk garisnya itu melengkung, tidak hanya lurus-lurus seperti jenis boot yang lainnya. Selanjutnya kita analisis elemen pendukung boot. Yang pertama adalah pencahayaan. Nah, sebagai sumber cahaya dan elemen estetika, ini pencahayaan yang tepat dapat mengkomunikasikan pesan pameran kepada pengunjung. Sistematika gambar dan tulisan di boot yang jelas dan pencahayaan yang terang dapat meningkatkan tampilan yang Pencahayaan atau lighting pada pameran dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah general lighting. General lighting atau yang biasa disebut pencahayaan utama memang merupakan pencahayaan yang memiliki fungsi sebagai sumber penerangan utama. Lokasi pencahayaan utama ini dapat diletakkan di bagian tengah stand atau jika stand luas dapat ditempatkan di beberapa titik secara simetris dan merata. Tujuan dari penggunaan general lighting adalah untuk menghasilkan cahaya yang terang dan merata. Jenis lampu yang digunakan umumnya adalah lampu TL atau downlight. Selain itu, general lighting juga dapat menggunakan pencahayaan tidak langsung yang tidak menunjukkan lampu secara langsung tetapi hanya memanfaatkan bias cahayanya saja. Umumnya, indirect lighting atau pencahayaan tidak langsung menggunakan lampu berwarna kuning sehingga tidak menyilaukan mata dan menimbulkan kesan akrab dengan adanya bias lampu. Yang kedua itu task lighting. Task lighting merupakan pencahayaan yang difokuskan pada area tertentu. Selain digunakan untuk penegas fungsi, task lighting juga digunakan sebagai penegas titik tertentu. Task lighting dapat ditempatkan di rak pameran atau area yang berbeda dengan area utama. Yang ketiga adalah aksen lighting. Pemasangan aksen pencahayaan umumnya berfungsi untuk menyorot benda seni atau benda yang ingin dijadikan fokus agar lebih terlihat. Penggunaan cahaya spotlight sangat umum digunakan sebagai aksen lighting. Selain itu, jenis wall lamp juga dapat digunakan untuk menghasilkan aksen cahaya pada stand. Jenis pencahayaan ini dapat digunakan untuk menyorot logo perusahaan atau produk yang dipajang pada boot. Selanjutnya adalah menganalisis elemen pendukung boot yang kedua, warna dan material yang menarik. Warna dan material yang menarik merupakan elemen penting yang menentukan visual boot menjadi menarik atau tidak, juga dengan bahan material yang digunakan. Warna memiliki kemampuan untuk menentukan suasana karena setiap warna memiliki efek psikologi yang berbeda. Nah, contohnya ini kita mengetahui ya, jika warna merah itu merupakan warna yang sangat menarik,
kemudian mudah menjadikan pusat perhatian. Kemudian kalau warna jingga itu menunjukkan keberanian atau kegembiraan. Warna kuning bisa menimbulkan efek ceria, bahagia. Warna hijau melambangkan kesahajaan dan lain-lain. Dan ini memang warna ini sangat menentukan suasana dari pengunjung. Kemudian untuk material pendukung ini berupa kain atau bahan laminasi. Kainnya ini bisa memiliki motif alami atau buatan yang tampak alami. Contohnya ini kainnya dari kain batik atau kain dengan motif-motif modern atau kain polos. Kemudian contoh dari laminasi misalnya dari dinding put ini kita tempelkan wall sticker atau mungkin kerajinan yang mirip dengan bahan-bahan alami, misalnya menyerupai batu bata, menyerupai kayu dan sebagainya. Untuk elemen pendukung yang ketiga yaitu elemen unik penarik perhatian. Elemen unik ini bisa disebut dengan point of interest atau focal point. Jadi elemen unik yang baik itu memiliki titik fokus kuat untuk menggiring mata pengunjung secara alami, memperhatikan booth pameran secara keseluruhan. Menentukan focal point adalah tujuan untuk menyampaikan info produk penjualan. Elemen pendukung keempat yaitu kalimat memikat. Kalimat yang disarankan itu maksimal 10 kata, karena jika lebih dari 10 kata, efeknya tidak jelas terbaca. Pengunjung akan lebih kesulitan membaca, karena biasanya ini kita membaca itu atau pengunjung itu akan tertarik pada kalimat-kalimat yang pendek dan mudah dibaca, juga menarik. Kesempatan 3 detik pertama itu menarik perhatian pengunjung. Jadi jika kalimatnya itu panjang, itu akan kehilangan 3 detik pertama perhatian pengunjung. Nah, maka dari itu gunakan pemilihan kata yang tepat, desain tulisan, jenis, dan ukuran font yang tepat. Elemen pendukung yang kelima adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini dapat dikolaborasikan dengan penggunaan fitur audio visual yang canggih, smartphone, LED, layar LCD, atau reality display. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari cara pemasangan atau pelepasan pameran? Kesimpulannya, kita harus menganalisis apa saja. Yang pertama itu unsur-unsur pameran, yang kedua menganalisis kelengkapan pameran, yang ketiga jenis-jenis booth pameran menurut struktur, rangkaian, bahan, dan desain. Selanjutnya menganalisis jenis booth menurut desain, konstruksi, dan yang terakhir adalah menganalisis elemen pendukung pameran. Oke, terima kasih sudah menyimak video penjelasan materi kali ini. Tetap semangat belajar ya. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Ananda berada. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.